the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah untuk manusia sebagai satu-satunya jalan hidup yang mesti dianut penduduk bumi. Namun meski Islam merupakan agama terakhir dan penyempurna dari agama-agama sebelumnya, pada kenyataannya masih banyak juga manusia yang berpegang teguh pada agama yang diturunkan sebelum datangnya Islam. Para pengikutnya menganggap bahwa agama mereka yang benar, sehingga mereka enggan untuk memeluk agama Islam. Seorang pria non-muslim pun pernah begitu membenci Islam dan menganggapnya sebagai agama yang sesat. Namun kemudian ia akhirnya mendapatkan hidayah untuk lalu memutuskan masuk ke dalam Islam. Seperti apa hidayah yang diperoleh pria tersebut, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini kok bisa orang ini awalnya benci Islam, sekarang malah jadi mu'alaf versi dari Magenta Islam. Islam agama yang tenang. Memiliki agama dan menjalankan segala aturannya tidak menjamin seseorang akan memiliki perasaan tenang dalam menjalani kehidupan. Mereka yang memanjatkan doa selain kepada Allah Ta'ala seringkali mendapatkan perasaan hampa dan tidak terarah. Berbeda dengan doa-doa orang muslim yang selalu ditujukan kepada Allah Ta'ala, kehadirannya bahkan dapat dirasakan di dalam hati. Seorang pria di Inggris bernama Ibrahim Killington pada mulanya sangat membenci Islam dan bermaksud hendak memeranginya. Kebenciannya tersebut bermula ketika terjadi pengeboman pada gedung kembar WTC yang banyak menewaskan penganut Kristen. Namun semakin benci Ibrahim pada Islam, semakin penasaran pula ia. Lalu ia pun mempelajari Islam dengan tujuan untuk menambah pemahaman, namun tidak disadari ia justru merasa tenang ketika mempelajari kandungan dalam Al-Quran. Dan ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sungguh mengejutkan, bahkan seorang pria yang mulanya fobia terhadap Islam bisa beralih memeluk agama Islam. Setelah menjadi mu'alaf, Ibrahim pun merasa bahwa kekosongan dalam hatinya tidak lagi terjadi. Ia pun kini memeluk agama Islam dan semakin tenang setiap kali usai berdoa kepada Allah Ta'ala. Hidayah memang selalu datang tanpa pernah kita duga, kapanpun dan dimanapun. Jika Allah menghendaki seorang hamba untuk menemukan cahaya kebenaran akan hidupnya, maka semua itu akan terjadi. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Keutamaan mu'alaf. Tidak semua orang dapat memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tertarik pada agama Islam dan memutuskan untuk berpindah keyakinan. Hanya orang-orang terpilih yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala untuk memeluk agama Islam. Agama yang akan menjadi syafaat bagi setiap pemeluknya di akhirat kelak. Orang yang memutuskan menjadi mu'alaf memang akan mendapatkan kecaman dari pihak keluarganya, namun akan mendapatkan ganjaran yang amat besar dari Allah Ta'ala. Dosa-dosa yang terdahulu akan terhapuskan dan ia pun akan terlahir kembali sebagai seseorang yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu. Quran Surat Al-Anfal ayat 38. Sungguh maha pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buka pintu ampunan bagi hambanya yang dahulu pernah mengabaikannya.
Ia pun senantiasa memberikan permaafan atas segala kesalahan hambanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tidak ada yang patut disembah selain Allah Ta'ala. Maka sahabat beriman, beruntunglah kita yang sejak kecil telah terlahir dalam keadaan muslim. Suatu kesyukuran karena bisa merasakan tuntunan agama Islam di sepanjang hidup kita. Ujian hidup sebagai teguran. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membekali manusia dengan akal pikiran agar digunakan semaksimal mungkin semasa hidup. Akal tersebut membedakan manusia dengan binatang. Itulah sebabnya manusia memiliki agama dan diperintahkan untuk menjalankannya berbagai perintah agama dengan baik. Dalam Islam pun sudah sangat jelas berbagai tuntunan yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Tuntunan dalam Al-Quran mengarahkan manusia pada kebajikan-kebajikan dan melarang manusia berbuat kemudorotan. Segala perbuatan baik yang dikerjakan akan mendapatkan balasan dan perbuatan buruk akan dicatat sebagai dosa. Manusia yang beriman akan senantiasa kembali kepada Allah setiap kali mendapatkan permasalahan dalam hidup. Dengan mengangkat kedua tangan lalu berdoa setiap kali selesai mengerjakan sholat, maka niscaya manusia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, itulah mengapa seringkali dalam hidup kita jika dibenturkan pada sebuah masalah, karena Allah hendak melihat apakah kita masih selalu kembali kepadanya dan memohon pertolongannya melalui doa-doa. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai hambaku, kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku berikan makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan. Wahai hambaku, kalian semua tidak berpakaian, kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan." Sebuah teguran berupa musibah yang menimpa kita sahabat beriman merupakan sebuah panggilan agar kita senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala dan bersandar hanya kepadanya. Allah Sang Maha Pemberi Rezeki. Seorang muslim yang taat beragama tidak akan pernah merasa kekurangan dalam hidupnya. Mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rezekinya hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Apabila sahabat beriman masih sering merasa takut akan mengalami kesulitan di hari esok, itu berarti kalian masih perlu mempertanyakan kadar keimanan di dalam hati. Apakah sudah benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala atau masih ada keraguan terhadap kemahakuasaannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka dia, Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan berada di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana makanan ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batas." Quran Surat Ali Imran ayat 37. Hamba yang beriman dan senantiasa menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan baik tidak akan dibiarkan mengalami kelaparan. Para malaikat senantiasa membersamai mereka dan atas perintah Allah akan mendatangkan rezeki dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Maka sudah selayaknya setiap muslim memiliki tingkat kesalehan yang begitu besar agar malaikat Allah tidak pernah meninggalkannya dari sisinya. Pria mu'alaf tersebut pun juga merasakan betapa besar rezeki yang diterimanya setelah memasrahkan seluruh kehidupannya kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, nikmat Allah yang mana yang akan engkau dustakan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.